Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe data dalam bahasa JavaScript. Tipe data JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. Tipe string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam ACMAScript 6 terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan kode berikut di layar. Kita ketikkan kode pada terminal. Kita ketik node. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe nomor tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Kita ketikkan di layar. Kemudian kita enter. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A.
Padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, kita ketikkan kemudian kita enter. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A, tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Selanjutnya, tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 1234567, dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya, nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10 banner, basis oktal, basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan nilai, dalam format biner ditulis dengan awalan 0b, nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0o, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dalam awalan ux. Perhatikan contoh berikut ini. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Kita buka terminal. Kita ketikkan node, lalu kita enter. Salah, maaf. Ini seharusnya 0. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat sebuah file baru dengan nama filenya number.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Masukkan jari-jari lingkaran, kita masukkan 4,5. Kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas sini, kita mengakses Strict Lighting Synchron untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilainya 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling. Ini kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita parse ke float. Setelah hasil parsenya itu kita disimpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar. Kemudian tipe string. Tipe string adalah cek atau kumpulan karakter dalam JavaScript string. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1 menggunakan petik tunggal, 2 menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda titik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan sering menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama string.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan kode berikut. Ini kita menggunakan petik tunggal. Ini kita menggunakan petik ganda. Kita menggunakan tanda tik, posisinya ada di keyboard di bawah tombol escape.
Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Hasilnya menjadi seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ACMA Script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini, kita ketikkan pada terminal. Kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17 dengan menggunakan interpolasi variabel. Kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Nah, lebih bagus kan? Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat sebuah file baru dengan nama interpolasi.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan script berikut.
Berikut kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini, variabel A ditambah B hasilnya C, yaitu variabel C sama dengan A ditambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada di dalam variabel A. Tampilkan nilai yang ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Kalau dia menampilkan nilai A, ini menampilkan nilai B, sementara yang sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa contoh baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut, kita gabung saja. Kita ketikkan kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Kita langsung saja tekan anak panah atas seperti ini. Hasilnya seperti pada di layar. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator tanda plus yang bagian operator plus dengan menggunakan tanda tik yang bagian ini kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda tambah ini. Penyederhanaannya kita hapus tanda tik bagian ini. Bagian belakang. Hanya ada dua tanda di bagian awal dan akhir. Lalu kita jalankan kembali, kita Ctrl S.
maka hasilnya seperti ini. Variabel n kita hapus sini. Ini juga kita tinggalkan satu saja di atas. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluaran C lainnya, C++, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter skip screen seperti /n untuk new line, /tick untuk horizontal, tab, dan sebagainya. Contoh kita ketikkan pada terminal. Nah, perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Ini tipe boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Hasilnya true. Selanjutnya mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok, artinya variabel array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut.
Perhatikan contoh di layar. Pertama, kita membuat array in A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian, untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan console.log dalam kurung indeksnya. Indeksnya, kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai orang yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik kemudian terjadi kesalahan. Maka dia akan muncul mau merek. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri ini. Oke, kemudian kita ketikkan node.
maka akan menjadi objek, kemudian kita enter. Ada kesalahan. Maka dia akan muncul true, seperti pada layar.